Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya berupa kesehatan dan kesempatan, ya, dan alhamdulillah ala kulli hal, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melakukan live streaming terkait obrolan seputar Ramadan dengan tema menuju keutamaan di atas 1000 bulan yang akan disampaikan oleh pemateri kita Al-Ustadz Insinyur Haji Muhammad Ikhwan Kapai Hafizahullahu Ta'ala. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan memulai live streaming, ya. Sambil menunggu Ustadz, silakan disebar postingan ini agar teman-teman dan pemirsa sekalian bisa menyaksikan live streaming ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa obrolan seputar Ramadan ini ada 3 sesi. Jadi yang pertama pada malam Ahad kemarin yang diisi oleh guru kita, Ustadz kita, yaitu Ustadz Saiful Yusuf LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Dan yang kedua pada malam ini, ya, yang akan dibawakan, ya, Ustadz kita, guru kita Al-Ustadz Insinyur Haji Muhammad Ikhwan Kapai Hafizahullahu Ta'ala. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang tema fikih puasa akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ilswar Alsi SSI MSI Hafizahullahu Ta'ala. Jadi ada bentik. Saya punya buku ini. Bagaimana caranya itu? Anak ada tantangan itu kan, misal kalau ini kan ketemu saja kalau ketemu itu kan Bismillah, insyaallah sesaat lagi kita akan menyaksikan live streaming pembahasan obrolan seputar Ramadan dengan tema menuju keutamaan di atas 1000 bulan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad Ikhwan Kapai Hafizahullah Ta'ala. Sesaat lagi, ya, kita akan menyaksikan live streaming.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan menyaksikan live streaming obrolan seputar Ramadan dengan tema menuju keutamaan di atas 1000 bulan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Insinyur Haji Muhammad Ikhwan Kapai hafizahullah taala. Dan silakan ya para pemirsa sekalian dibagikan postingan ini sambil menunggu Ustadz kita sedang dalam perjalanan. Ya, permohonan maaf kami pula atas ketidaknyamanan ini karena ada beberapa kendala Ustadz kita dalam perjalanan, insyaallah. Ya, silakan di-share, dibagikan postingan ini di grup WhatsApp-nya, di Facebook-nya, agar teman-temannya bisa menyaksikan. Ya, sekali lagi, ya insyaallah kita akan menyaksikan live streaming obrolan seputar Ramadan dengan tema menuju keutamaan di atas 1000 bulan yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita, Ustadz Insinyur Haji Muhammad Ikhwan Kapai hafizahullah ta'ala. Dan sambil menunggu beliau dalam perjalanan, silahkan dibagikan postingan ini di grup WhatsApp-nya dan di Facebook-nya agar bisa tersebar dengan luas dan insyaallah menjadi amal dan pahala jariah untuk kita semua. Ya, baik, sekali lagi kami sampaikan kepada para pemirsa sekalian agar tetap stay dan silakan dibagikan postingan ini, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan live streaming kajian seputar Ramadan, maksud kami obrolan seputar Ramadan dengan tema menuju keutamaan di atas 1000 bulan yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz kita, Ustadz Insinyur Haji Muhammad Ikhwan Kapai hafizahullah ta'ala. Ya, alhamdulillah Ustadz kita sudah berada di tempat dan sedang melaksanakan sholat sunnah. Ya, sekali lagi silakan dibagikan postingan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sedang menyaksikan live streaming obrolan seputar Ramadan dengan tema menuju keutamaan di atas 1000 bulan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Insinyur Haji Muhammad Ikhwan Kapai hafizahullah ta'ala. Ya, baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja
kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Amma ba'd, fa inna sal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar. Para hadirin, para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, khususnya kepada ikhwan dan akhwat kita yang ada di LDK Ulul Albab yang menyaksikan daripada acara ini. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufiknya yang senantiasa dicurahkan kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa menyaksikan daripada acara kita malam hari ini dalam kaitannya dengan seputar atau penataran seputar Ramadan, yang tentu saja bagi kita semua, kita berharap bahwa Ramadan yang sebentar lagi datang kepada kita, meskipun dalam suasana wabah virus corona telah melanda daripada berbagai tempat, bahkan disebutkan 281 negara hari ini dilanda daripada COVID-19 ini. Tapi bagi kita, hal tersebut tidak mengurangi semangat kita untuk menyambut daripada Ramadan ini sebagai salah satu bagian daripada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendapatkan Ramadan adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Makanya Nabi kita bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya mendapatkan kebaikan daripada malam tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharapkan dia dari kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah kemudian bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarakah. Iya, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan di dalamnya daripada kalian puasa. Wa yaftahu fihi abwabul jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka daripada pintu surga. Wa taghlaqu fihi abwabul jahim. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup daripada pintu-pintu jahanam. Ya, watagulla fihi syayatinu fi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian membelenggu daripada setan di dalamnya. Ya, wa fihi lailatun khairum minal fishr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, faman hurima khairaha faqad hurim. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan padanya, ya malam tersebut, atau artinya siapa yang Allah haramkan mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka dia telah diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Hadirin para ikhwan dan akhwat, ya, yang menyaksikan daripada acara malam hari ini. Oleh panitia saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang tema, ya, dalam kaitannya dengan keutamaan, bahwa dalam, ya, untuk mendapat daripada satu malam, ya, yang melebihi daripada 1000 bulan. Ya, oleh kami diberikan 2 tema. Yang pertama tentang amalan-amalan, ya, yang semestinya kita kerjakan pada bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah, ya, keutamaan pada, ya, 10 terakhir daripada Ramadan. Ya, dan semoga ini bisa kita sampaikan dalam waktu yang singkat. Pertama kita awali dengan membacakan, ya, Al-Quran yang memang telah menunjukkan tentang hal tersebut, yang terdapat dalam surah Al-Qadar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ya, maka Allah kemudian menjawab, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Maka malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi ya nantinya adalah pembahasan tersendiri yang akan kita sampaikan, bahwa ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan umat ini dengan tidak diberikan kepada keutamaan kepada umat yang lain. Dan salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kita satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita beribadah pada malam itu, maka sama kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Iya. Jadi coba kita bayangkan kalau ini satu malam kita dapatkan, dan Allah SWT takdirkan kita mendapatkan setiap malam, ya setiap daripada tahun malam tersebut, ya kita kemudian mendapatkan keutamaan. Maka kalau kemudian Allah takdirkan kita umur 40 tahun, ya artinya kita efektif beribadah selama 40 tahun. Berarti 40 dikali 83 tahun, kurang lebih 300 tahun lebih. Subhanallah. Ini yang kemudian menjadikan umat ini menjadi umat yang mulia, ya, dan mampu kemudian menyamai dengan amalan-amalan daripada umat-umat terdahulu yang memiliki umur yang panjang. Ya. Konon bahwa Nabi Adam alaihissalam itu umurnya sekitar 1200 tahun lebih. Ya. Ya, kemudian juga kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, ya, dia berdakwah selama 950 tahun. Ya, berarti kemudian Nabi Nuh juga kita katakan bahwa bisa umurnya sampai 1000 tahun, karena kemudian dia berdakwah selama
950 tahun. Subhanallah. Inilah keutamaan daripada umat ini. Kemudian disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan pada malam itu malaikat turun. Ya, dan warruhu fiha. Demikian malaikat Jibril turun pada malam itu. Ya biidzni rabbihim, dengan izin daripada Rabbnya, min kulli amar, untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar, dan pada malam itu adalah penuh dengan kesejahteraan sampai kemudian terbit fajar. Artinya panjang sekali waktunya. Ya, sejak selesai melaksanakan sholat Isya sampai kemudian waktu subuh atau adzan dikumandangkan di masjid. Hal yang berbahagia ini tentang yang mengawali daripada muqaddimah daripada pertemuan kita malam hari ini. Sekarang kita akan masuk kepada apa saja amalan-amalan yang kita kerjakan agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang berberkah. Ya, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kemudian harapkan kepada kita, bahwa hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah berpuasa. Ya, jadi Ramadan adalah merupakan waktu untuk berpuasa, dan itu diwajibkan. Ya, dia merupakan kewajiban daripada kaum muslimin, bahkan dia merupakan rukun daripada rukun Islam. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar tentang bahwa bulan Islam khamsin, syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan. Ya, wa tahujjal baiti. Ya. Jadi Islam kemudian dibangun di atas 5 perkara. Ya, dan diantaranya adalah melaksanakan daripada saum. Ya. Dalam hadis disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah kemudian bersabda tentang daripada puasa ini, disebutkan kullu bani Adam lahu, setiap kullu amal ibni Adam lahu, setiap daripada amalan Adam itu adalah baginya. Ya. Al hasanatu biasyarit amsalihah, dan satu daripada kebaikan itu diganjar menjadi 10 kebaikan. Ila sabai mi'ah di'fin, sampai menjadi 700 kali lipat. Yaqulullah azza wa jalla, maka Allah kemudian berfirman, illa siyam, kecuali puasanya. Fa innahu li wa ana jazibihi, maka aku akan membalas puasa itu untuk saya, dan saya akan membalasnya. Ini adalah keutamaan daripada Ramadan ini, daripada saum. Jadi saum itu setiap amal anak Adam itu adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa Allah sandarkan untuk dirinya. Apa maknanya? Bahwa puasa itu memiliki keutamaan karena Allah menyandarkan puasa atas dirinya. Nabi Allah mengatakan as-saumuli illa siyam fa innahu li wa najzibi, bahwa puasa itu untuk saya dan saya akan membalasnya. Lalu Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hal ini, dalam hadis qudsi, Allah menyebutkan alasan mengapa puasa itu mendapatkan keistimewaan. Maka Allah berfirman sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraka syahwatahu wa ta'amuhu wa syarabuhu min ajli. Karena hambaku meninggalkan daripada syahwat, makan, demikian pula minum karena aku. Jadi kan kalau misalnya orang tidak beriman, dia bisa sembunyi-sembunyi. Bagi yang punya istri bisa menggauli istrinya di kamar, tidak ada yang tahu. Tapi karena dia puasa dan tinggalkan. Dan ini luar biasa. Allah memberikan apresiasi kepada hamba yang kemudian bisa menjaga daripada kejujurannya. Oleh karena itu puasa ini memang punya spesialitas tersendiri. Dia sebagai latihan untuk menjaga daripada kejujuran. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah lisaim farhatan.
Bagi orang yang berpuasa ada dua keutamaan. Ya, farhatun inda fitri. Ya, adalah kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah farhatun inda fitri. Kebahagiaan ketika dia sedang berbuka. Ya, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kemudian kegembiraan kala dia bertemu dengan Tuhannya nanti di hari kiamat. Ya. Kemudian wa lahulufu famis saim. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa adya indallah mirhimis. Dia lebih harum daripada bau kasturi. Ya, oleh karena itu maka ya amalan yang pertama yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan adalah melaksanakan daripada puasa Ramadan. Ya. Kemudian puasa ini masih mendapatkan banyak ya keutamaan-keutamaan dari Nabi SAW. Di antaranya disebutkan man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala. Jadi coba diperhatikan. Ya, puasa itu akan mendapatkan, dia akan menjadi sebab pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari dosa kita yang telah lalu adalah dua syaratnya. Yang pertama adalah dia didasari dengan keimanan. Dan yang kedua adalah mengharap pahala. Jadi iman dan mendapatkan pahala. Ya, ini adalah keutamaan yang kemudian yang Allah dapat berikan kepada kita nanti di hari kiamat. Kemudian amalan yang kedua adalah melaksanakan salat tarawih. Nah, dalam suasana sekarang ini menyebar daripada virus, maka saya berharap kepada kita semua, ya kader LDK, ya ikhwah dan akhwat LDK, untuk tetap ya melaksanakan salat tarawih di rumah kalau kemudian nantinya memang bahwa suasana penyebaran virus belum berhenti. Ya, dan mari kita kemudian mengajak teman-teman, mendidik daripada masyarakat, dan kita jadi contoh untuk kemudian bisa betul-betul berada di rumah. Ya, karena kalau tidak maka ini bisa berbahaya. Ya, dan memang sangat potensi kita tertular dengan ya virus tatkala kita sholat. Coba kalau berdekatan, amin, terpercik daripada air dari diri kita. Ya, dan itu sangat pulang lagi, kemudian salam-salaman lagi, kemudian banyak sekali. Ya, makanya hasil penelitian, ya salah seorang ustadz kita yang masuk dalam tim peneliti apa sebab penyebaran virus di Jakarta, maka disebutkan bahwa 30% penyebaran virus di Jakarta itu dari orang yang dari masjid. Ya. Dan salah satu tempat di Jakarta namanya Kebun Siri. Ya, di situ ada satu jamaah yang sekitar 300 orang. Ya, disebut setelah diperiksa positif 5 orang virus. Kemudian 170 lebih di karantina dalam masjid sekian hari. Ya, dan 5 orang tadi dengan virus ini, satu nanti sudah meninggal dunia. Setelah pulang ke kampungnya beberapa hari setelah itu meninggal dunia. Ya. Nah, ini kemudian kita jangan mengatakan orang pergi sholat misalnya tidak akan kena, tidak. Ya, penyakit itu tidak mengenal siapa yang beribadah dan siapa yang apakah dia bermaksiat atau dia beribadah, semuanya kena. Ya. Itulah sebabnya ketika terjadi wabah di negeri Syam dahulu, ya Amr bin As yang kemudian diberikan amanah untuk kemudian menjadi pelaksana sementara gubernur ketika itu melakukan ya yang disebut dengan ya mungkin sekarang namanya lockdown atau pembatasan sosial berskala besar. Ya, maka orang disuruh pergi semua ke gunung. Di sana kalian terpencar sampai kemudian virus ini berhenti. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kita ya ilmu tentang bagaimana sifat daripada corona ini, yaitu adalah menyebar dengan sentuhan dan lewat mulut, maka kita usahakan menghilangkan interaksi. Oleh karena itu tarawih insyaallah kita laksanakan di rumah insyaallah. Ya, dan kalau selama ini kita tetap melaksanakan tarawih dengan baik, maka kita tetap akan mendapatkan keutamaan tarawih seperti di tahun lalu. Ya. Ini salat tarawih adalah salah satu di antara bagian daripada
keutamaan amalan pada bulan Ramadan. Ya, dan Nabi kita bersabda, ya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan Ramadan tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala juga adalah, ya, akan mendapatkan daripada, ya, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Ya. Kemudian amalan yang ketiga adalah sedekah. Ya, saya berharap, ya, kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dan sedekah ini kalau kita kembali kepada artinya adalah membenarkan. Ya. Artinya siapa yang bersedekah telah membuktikan daripada imannya. Ya, karena salah satu di antara sifat manusia adalah cinta dengan harta. Nah, kalau kita kemudian mengeluarkan daripada sedekah, ya, maka kemudian menjadikan bukti bahwa kita orang yang beriman. Dan Nabi kita bersabda tentang sedekah Ramadan, dikatakan afdalus sedekah sedekatu Ramadan. Ya, hadis riwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, ya, bahwa sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, ya, ini adalah amalan ketiga. Amalan pertama tadi adalah saum, amalan kedua adalah tarawih, amalan ketiga adalah salat, adalah bersedekah. Ya, dan mari kita kemudian, ya, membiasakan bersedekah. Ya, apatah lagi nanti ini kalau kita lihat edaran dari pusat, maka setiap, ya, kader itu diberi amanah untuk donasi Ramadan. Nah, di situ kita melatih bersedekah. Dan saya kira salah satu daripada tujuan daripada bukan itu sebagai latihan untuk bagi para kader untuk terbiasa bersedekah. Ya, sekali lagi jangan kita kikir bersedekah. Nah, di antara sedekah yang bagus kita lakukan adalah di antaranya adalah memberi makan. Nah, makan, ya. Karena makan ini adalah sangat bagus manfaatnya. Dan ingat, makan itu salah satu di antara bagian daripada amal jariah. Ya, amal jariah. Misalnya kita memberi makan seorang, kemudian dari makanan itu orang itu kemudian sehat, ya, tumbuh dagingnya, dipakai beribadah, maka ibadahnya akan sampai kepada kita pahalanya dan dia masuk dalam ibadah yang sifatnya amal jariah. Ya. Apa amal jariah? Adalah amal yang senantiasa kita dapatkan meskipun kita sudah meninggal. Ya, dan salah satu adalah makanan. Ya. Makanan juga adalah dalam beberapa hal-hal tertentu Allah SWT menjadikannya sebagai salah satu kafarah. Ya, misalnya seorang yang menzihar istrinya lalu kemudian tidak mampu mendapatkan daripada budak. Demikian pula tidak bisa berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka dia dianjurkan untuk memberi makan 60 fakir miskin. Ya, lagi-lagi makanan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Juga salah satu ciri orang yang mendustakan hari kiamat tidak memberi makan kepada orang miskin. Nah, ini adalah keutamaan makanan. Kemudian yang berikutnya bahwa memberi buka puasa kepada orang yang berbuka puasa. Ini salah satu di antara sedekah juga. Ya, biasakan walaupun kecil, kita mungkin beli kurma 1 kilo. Ya, kurma ini kita bawa ke berbagai tempat. Ya, mungkin 10 ons. Ya. Jadi 10 ons, ya, kita siapkan, kita bawa ke satu tempat, lalu setelah itu dikasih. Ya mungkin hanya beberapa biji. Kita bagi-bagi 1 kilo, kita bagi-bagi sekian hari. Ya, dengan harapan bahwa kita memberi makan daripada orang yang berpuasa. Ya, ini walaupun kecil begini tapi luar biasa. Kalau dengan niat yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan daripada pahala yang besar. Nabi kita bersabda tentang keutamaan orang yang memberi buka puasa. Ya, Nabi kita mengatakan manfaat terosaiban. Siapa yang memberi puasa seorang yang barang siapa yang memberi buka seorang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri, maka baginya pahala
ya ghairu annahu ayanqusa min ujurihi asyami syai'un, maka ya dia akan mendapatkan daripada ganjaran puasa tersebut tanpa mengurangi pahala bagi orang yang berpuasa. Artinya amalannya dapat, ya orang yang berpuasa juga dapat sama, ya dengan orang yang kemudian diberi daripada makanan. Jadi orang yang berpuasa dengan orang yang beri makan puasa itu sama pahalanya. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi orang yang memberi daripada ya makan. Kemudian dalam hadis yang dikatakan man fattara fihi shaiman, barang siapa memberi puasa pada bulan Ramadan, kana maghfiratun lidzunubi, ya wa itqi, ya wa raqabatihi minan nar, ya kana lahu mithli ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'un. Barang siapa yang menyediakan daripada buka puasa, ya bagi orang yang berpuasa, niscaya dia akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dirinya dari api neraka, dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi daripada pada orang yang berpuasa tersebut. Ini diantara daripada keutamaan orang yang memberi daripada sedekah dalam bentuk berbuka puasa. Ya. Kemudian amalan yang keempat adalah di bulan Ramadan membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Ya, jadi saya berharap mari kita punya tekad untuk ya bagaimana bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, dan mari kita menamatkannya. Ya, demikian pula bagaimana kemudian membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Ya, kemudian bagaimana meresapi daripada kandungannya, bahkan kita usaha bagaimana bisa menangis ketika membaca daripada Al-Quran. Ya, dan ini saya berharap ini waktu yang sangat penting bagi kita, jadikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Ya, jadi kalau ada orang sekarang peringatan, silakan tunjukkan bahwa saya adalah orang yang memperingati turunnya Al-Quran dengan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan dengan banyak. Bahkan Imam Syafi'i kemudian menutup daripada majelisnya dan kemudian fokus membaca daripada Al-Quran. Ya, itu adalah bagaimana sirah para ulama, kemudian bagaimana mereka kesungguhan membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah tetap duduk di masjid hingga terbit matahari. Ya, sekarang karena kita tidak ke masjid, ya kita usahakan duduk di tempat duduk kita di rumah. Dan setelah itu kita kemudian melaksanakan daripada sholat 2 rakaat. Nah, ini juga namanya sholat isyraq. Ya. Yang pahalanya luar biasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ya. Dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah kemudian bersabda, "Man shallal fajri fi jama'atin." Siapa yang melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh pada waktu subuh dengan cara berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatulus syams, sampai terbit matahari. Ya. Thumma shalla raka'atain, setelah itu salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatan. Ya, jadi Nabi SAW mengulangi 3 kali. Ya, tammatan, sempurna. Ya. Jadi siapa yang datang kemudian melaksanakan sholat subuh, lalu setelah itu sholat subuh secara berjamaah, lalu setelah itu dia duduk berzikir sampai terbit matahari, lalu setelah sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti berhaji dan umrah. Ya, secara sempurna, dan Nabi SAW mengulangi 3 kali. Luar biasa. Ya, jadi kalau sekarang ini kita mungkin tidak sanggup ya naik haji, kita bisa mendapatkan keutamaan haji. Dengan tadi caranya bagaimana? Selesai sholat subuh duduk. Ya, jangan sholat subuh langsung pergi tidur. Ya, atau pergi ngobrol kemudian cerita. Padahal bagusnya kita selesai sholat subuh duduk. Ya, duduk berwirid. Ya. Dan salah satu hal yang dibenci Nabi SAW, ya, atau malaikat tidak memberikan salawat kepada orang yang baru selesai sholat langsung dia pergi. Iya. Baru selesai assalamualaikum langsung dia sudah berdiri. Iya, banyak orang kayak begitu. Jangan kita seperti itu. Mari kita menghidupkan sunnah Nabi. Selesai sholat maka
kita berzikir, dan itulah sebabnya ada zikir-zikir. Jadi bagaimana setelah selesai sholat kita duduk sampai terbit matahari lalu sholat 2 rakaat. Kemudian amalan yang keenam adalah iktikaf. Sebentar kita bahas ini. Iya. Kemudian amalan yang ketujuh adalah umrah pada bulan Ramadan. Ya, saya kira ini agak mungkin bagi kita sekedar ilmu saja. Ya, jadi umrah pada bulan Ramadan, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa siapa yang umrah pada bulan Ramadan maka sama kalau kita beribadah haji bersama dengan Nabi, atau setara dengan beribadah haji. Ya, umrah fi Ramadan ta'dilul hajj. Ya, orang yang berumrah pada bulan Ramadan sederajat dengan berhaji. Ya, bahkan ada yang mengatakan, ya, hajja ma'i. Ya, bahwa Nabi kita mengatakan siapa yang berumrah pada bulan Ramadan maka dia sama dengan berhaji sama dengan aku. Luar biasa. Ya, padahal ibadahnya hajinya Nabi namanya haji akbar. Ya, hajinya Nabi akbar. Mengapa? Karena terjadi pada hari Jumat. Iya. Iya, makanya dikatakan sesungguhnya darah kaum muslimin adalah haram seperti haramnya hari ini di tempat ini dan di hari ini. Iya. Artinya haramnya di bulan-bulan di tempatnya di Arafah, di bulan yang mulia, iya, di waktu yang mulia. Iya. Itu adalah hajinya Nabi, haji akbar namanya. Ya, haji wada, haji perpisahan. Ya, Nabi hanya berhaji 1 kali saja. Ya, padahal kalau dia mau haji setiap tahun. Ya, kan haji disyariatkan oleh Nabi SAW umatnya itu pada tahun kedua Hijriah. Iya. Tahun kedua berarti Nabi bisa berhaji sampai 8 kali. Tapi Nabi hanya berhaji 1 kali, bahwa haji hanya 1 kali saja yang diwajibkan. Ya, ini adalah untuk memberikan kesempatan, apalagi sekarang ini. Salah satu sebab orang kemudian banyak tidak sempat naik haji karena orang berulang kali naik haji. Ada yang sudah 10 kali naik haji, bahkan ada mungkin 20 kali naik haji. Iya. Ya, ada orang yang tidak pernah kasihan, bahkan mendapatkan daripada nomor kursi nanti 19 yang akan datang. Di kota Kendari ini 20 tahun baru dapat. Ada 19, ada yang 20 tahun. Jadi kalau sekarang ini umur 20 tahun, menabung memang sampai 40 tahun nanti naik haji. Iya. Kalau ada punya anaknya sekarang ini umur 10 tahun, sudah tabungkan haji. Supaya nanti umur 30 tahun sudah bisa, apalagi misalnya akhwat, supaya misalnya anaknya laki-laki, tabungkan memang. Tabungkan memang supaya dia bisa berhaji pada umur 30 tahun yang akan datang, karena dia nanti mendapatkan nomor kursi pada 20 tahun yang akan datang. Ya, ini adalah artinya kecerdasan tersendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-8, itu adalah mencari Lailatul Qadar, yang juga nanti kita akan bahas secara tersendiri. Ya. Yang ke-9 adalah memperbanyak zikir dan doa dan istighfar. Ya. Di bulan Ramadan, mari kita kemudian memperbanyak doa dan istighfar, terutama sekali di waktu-waktu yang mustajab. Apa waktu mustajab? Pertama saat berbuka. Pada saat kita berbuka, ini adalah waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berikan kepada kita untuk berdoa. Demikian pula sepertiga terakhir dari bulan Ramadan, sepertiga malam terakhir. Jadi bagaimana? Jadi kalaupun kita pulang dari salat tarawih, tidak mengapa kita menambah rakaat di rumah. Walaupun sudah witir, yang penting jangan witir lagi. Jadi witir, jadi bukan witir itu penutup, bukan. Tetapi dia bagian daripada ganji daripada sholat kita. Nah, bagi siang sudah witir di masjid, maka silakan menambah di rumah dengan cara 2 rakaat. Dan jangan kita cukupkan begitu saja. Dan jangan pula kemudian
nanti saya witir di rumah. Nah, itu tidak bagus. Ya, karena kenapa? Ya, orang yang kemudian sholat bersama dengan imam dan dia kemudian dia salat sampai tuntas, ya maka dia dianggap sholat semalam suntuk. Jadi orang yang sholat bersama dengan imam sampai selesai imam itu meninggalkan tempat, maka dia dianggap sholat semalam suntuk. Ya. Karena itu saya berharap jangan seperti orang awam. Ya. Orang awam tidak mau menerima. Katanya witir itu adalah pokoknya terakhir sholat. Tidak. Ya. Tidak. Ya. Jadi tetap kita witir bersama dengan imam. Ya. Dan setelah itu maka setelah pulang ke rumah subuh atau sebelum waktu kita tetap sholat lagi. Ya. Dan di sinilah waktu yang kita gunakan untuk berdoa banyak. Ya. Selesai sholat misalnya selesai sholat, selesai sahur, masih ada waktu. Ya. Nah, ingat pengalaman kita selama ini, waktu imsak itu adalah masih ada waktu 10 menit. Itu pengalaman kita selama ini. Jadi misalnya kalau ayam sudah berkokok di televisi atau di radio, maka masih ada waktu 10 menit. Masih bisa kita makan, masih kita berdoa sampai azan betul di masjid. Azan betul. Iya. Dan kita lihat waktu di Kendari agak cepat. Iya. Makanya yang biasa bagus anunya adalah ICM biasa lihat itu dia punya bagus waktu. Iya. Jadi karena di situ bagus karena dia punya radio, kita dengarkan itu. Iya. Nanti suatu saat untuk punya radio maka kita juga bisa. Tetapi untuk sementara untuk melihat waktu kita lihat ke sana dulu. Ya, karena kita tidak ingin sama dengan yang lain. Ya. Yang jelas pengalaman selama ini bertahun-tahun itu beda 10 menit. Ya, jadi sudah mereka mengatakan imsak masih ada waktu 10 menit. Di situ kita masih bisa gunakan untuk berdoa. Mari kemudian manfaatkan berdoa betul dengan sungguh-sungguh berdoa. Ya, adukan kepada Allah SWT seluruh urusan kita. Kemudian memperbanyak istighfar di waktu sahur. Allah berfirman wal mustaghfirin bil ashar. Beristighfar di waktu sahur. Ingat itu sahur itu adalah ya kalau nanti dikasih rezeki ke ke Saudi naik haji, maka sahur itu 1 jam waktunya. Ya, biasa jam 4 subuh azan pertama, tidak menggunakan as-salatu khairum minan nam. Lalu setelah itu 1 jam kemudian jam 5 azan lagi. Itu azannya sesungguhnya yang menggunakan as-salatu khairum minan nam. Dan jaraknya 1 jam. Ya. Oleh karena itu kalau kemudian waktu subuh itu jam sekian, kita sudah bisa mengatakan 1 jam antara sahur, berarti saya berusaha makan di interval ini. Ingat, sahur itu adalah waktu. Iya. Jadi kita mendapatkan berkah dari sahur. Nabi kita mengatakan as-sahuru fa inna sahura barakah. Tasahuru fa inna sahura barakah. Iya. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah, ada pahala. Ya, maka mari bersahur di waktu di mana kita bersahur. Jangan sahur jam 2, jam 3. Iya. Nah, kalau misalnya sekarang ini waktu adalah waktu sahur, waktu azan itu udah jam 4.40, berarti ya 1 jam ke depan. Berarti jam 3 apa namanya? Jam 3 berapa? Iya. Jam berapa itu? Jam? Iya. Pokoknya 1 jam ke depan. Itu adalah waktu kita bersahur. Jadi di interval itulah kita makan. Iya. Kalau 1 jam itu luar biasa. Ya, luar biasa. Kita mendapatkan pahala santai lagi. Kan antum kan tidak merokok. Dan mengatakan masih ada kesempatan merokok. Ya. Ya, jadi jangan dipakai itu. Ya. Supaya selesai makan masih bisa sedikit siap-siap. Ya, mungkin mau ada seterusnya untuk melaksanakan sholat. Ya. Jadi ada waktu 1 jam yang disebut waktu sahur dan di sanalah kita makan karena itu yang kemudian sunnah. Ya, jadi sunnah ya untuk kemudian jadi
Sahur itu termasuk berpahala. Jadi kita sahur di waktunya maka mendapatkan pahala. Kemudian yang ke-10 tidak membuat ya hal-hal yang sia-sia selama bulan Ramadan. Iya. Sekarang kita sedikit bahas tentang 10 hari Ramadan. Iya. 2 amalan yang paling utama ya yang kita kerjakan di bulan Ramadan, di 10 hari Ramadan. Yang pertama adalah iktikaf. Iktikaf ini adalah saya berharap kepada kita semua untuk bertekad melaksanakan iktikaf. Iya. Kalau tidak bisa kemudian ya penuh, ya mungkin malam saja. Ya, malam. Ya, sebagaimana para ulama kemudian menyebutkan bahwa iktikaf itu adalah walaupun sesaat iktikaf kita, tetapi bagaimana kemudian bisa memaksimalkan. Kalau tidak bisa 1 hari pun, maka biar malam saja. Ya, kita malam sejak selesai sholat isya kita sudah bertekad ya untuk tidak meninggalkan masjid sampai kemudian pagi. Itu sudah iktikaf namanya. Meskipun tidak sempurna, tetapi ya kita berprinsip bahwa ya kalau tidak bisa diambil semuanya maka jangan ditinggalkan semua. Ya, misalnya ada kesibukan orang yang di kantor masih kuliah, maka silakan kemudian ya gunakan iktikaf ya di malam hari. Ya, siapkan. Ya. Kemudian jangan iktikafnya hanya pergi tidur di masjid. Ya. Pokoknya saja Pak sampai dia sudah tidur sampai sahur. Tidak pernah dia subhanallah. Ya. Kita datang iktikaf memang beribadah. Maksa diri beribadah. Ya. Pokoknya usahakan sandar. Ya, sandar ya kemudian menguatkan diri, siapkan suplemen untuk kemudian bersungguh-sungguh karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita dapatkan. Ya. Kita rugi kalau kemudian tidak mendapatkan daripada ini. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan bahwa ya, Lailatul Qadar itu adalah ada pada malam terakhir 10 terakhir daripada Ramadan. Iya. Oleh karena itu Nabi SAW ya, kemudian ketika sudah datang bulan daripada ini maka disebutkan bahwa Nabi SAW itu ya punya kebiasaan adalah ya dia sholat, bahkan dikatakan ya boleh menghidupkan malam dan bahkan kemudian membangunkan istrinya. Ya. Bahkan Nabi SAW tidak lagi bergaul dengan istrinya. Dia meninggalkan rumahnya, padahal rumahnya kan bisa. Dia lompat saja ke sebelah. Tapi Nabi kemudian tidak lakukan itu. Ya. Karena rumahnya Nabi berdekatan dengan masjid. Ya. Kalau kita tidak ada mungkin ya sedikit lari-lari. Tapi di sinilah Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana betul-betul melaksanakan iktikaf dengan baik. Ya, itu berarti iktikaf di masjid berniat ya untuk tinggal di masjid ya selama kita niatkan itu. Dan tidak boleh keluar dari masjid. Kapan kalau maka batal iktikaf maka kembali berniat lagi. Ya. Tidak boleh kemudian melaksanakan hal yang sia-sia. Ya, untuk mendapatkan daripada 10 terakhir Ramadan. Dan apa yang didapatkan pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan memberikan pahala kepada kita, yaitu adalah ya keutamaan selama 83 tahun. Dan untuk mendapatkan itu maka yang potensi mendapatkan adalah orang yang ada di masjid. Iya. Kalau kita tidak di masjid sangat potensi kita tidak dapat. Iya. Mengapa? Karena boleh saja kita tertidur. Tidak ada yang mengontrol kita, tidak ada yang mengawasi. Tapi kita kalau sama-sama pasti dibangunkan. Tidur, walaupun ngoro bagaimana, ya maka panitia membangunkan kita. Ya, itu sebabnya, ya sangat dianjurkan kita iktikaf. Ya, ikhwan dan akhwat, akhwat tentu yang aman. Ya, di kampung kita, ya coba kita pelopori. Ya, ibu-ibu kita jadi pelopor. Yang penting menjaga keamanan. Ya. Ya, bagaimana kemudian bisa melaksanakan iktikaf semuanya. Kita biasakan ini sunnah yang selama ini kemudian banyak kaum muslim meninggalkannya. Maka mari kita menjadi pelopor tentang hal tersebut. Ya, jadi kemudian
Di antara yang akan didapatkan juga pada malam Lailatul Qadar adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berpotensi untuk kemudian mengubah takdir kita. Ya. Dalam surah Al-Qadar ini Allah berfirman, setelah kita mendapatkan pahala selama 83 tahun. Coba lihat. Sekarang umur kita berapa? Kita tekad ini. Jadi kita punya tekad untuk bagaimana bisa betul-betul berada di masjid, berdoa, beribadah dan seterusnya untuk mendapatkan 83 tahun. 83 tahun luar biasa. 1000 bulan. Artinya kita mendapatkan kesempatan beribadah satu malam setara dengan 1000 bulan. Luar biasa. Ini adalah hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian bagi kita. Kita harus loba dengan itu. Kemudian pada malam itu juga Allah SWT akan mengubah takdir. Takdir kita selama akan ditentukan pada malam itu. Maka dia katakan tanazzalul malaikatu waruh fiha. Allah menurunkan malaikatnya pada malam itu dan termasuk Jibril alaihissalam. Waruh fiha. Sama misalnya kalau ini walillahi mathalul a'la. Sesuatu yang dimana pimpinan turun itu artinya menunjukkan hal itu adalah sangat luar biasa. Malam itu pimpinan malaikat turun. Siapa itu? Malaikat Jibril. Tidak main-main. Malaikat turun, dikatakan penuh dengan alam ini, bumi ini, dan malaikat turun. Malaikat Jibril turun untuk mengatur urusan daripada manusia. Karena itu malam itu mari kita berdoa dengan doa yang baik. Kesembuhan, umur panjang, keberkahan hidup dan seterusnya. Agar kita terjaga dari fitnah. Kemudian demikian pula istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang hari ini luar biasa. Bagaimana ujian? Hari ini orang hanya bicara makanan saja, hidup apa semua, tidak pernah berbicara tentang agama. Nah, oleh karena itu, mari kita kemudian menjaga itu agar kita tidak masuk ke dalam. Kemudian Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita bahwa malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dengan waktu yang sangat panjang. Allah mengatakan salamun hiya tamatul fajar. Pada malam itu adalah penuh kesejahteraan dari sejak masuk isya sampai ke subuh. Luar biasa. Oleh karena itu maka ini yang kita harapkan untuk terus kita kejar. Yang berikutnya adalah mencari Lailatul Qadar. Nabi kita menyebutkan bahwa mencari Lailatul Qadar itu adalah di malam-malam yang ganjil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dikatakan taharru Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar pada pada 10 atau malam-malam ganjil dari bulan Ramadan tersebut. Kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Tunggu itu. Jadi kita disuruh menunggu. Karena itulah perintah menunggu dikatakan taharru Lailatul Qadar. Kita disuruh menunggu. Berarti kalau menunggu berarti idealnya di masjid. Kita idealnya di masjid menunggu daripada hal tersebut. Karena pada malam saat itu disebutkan fiha yafraqul amrin hakim. Maka pada malam itu juga Allah kemudian membuat peta-peta, membagi-bagi daripada segala urusan dengan penuh hikmah. Hikmah artinya kita diberikan sesuai dengan memang yang kita bisa dapatkan. Tidak ada yang namanya keistimewaan. Semua mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di saat mana kemudian daripada Lailatul Qadar ini turun, maka di malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil. Nah, tetapi karena kita tidak tahu tentang kepastian malam ganjil, maka kami anjurkan untuk kemudian kita semua untuk menghidupkan semua malam. Biasa kan begini, kalau malam ganjil orang banyak di masjid. Besoknya yang genap tidak banyak lagi di masjid. Nah, yang masalah kalau perhitungan kita salah. Misalnya kita hitung malam ganjil ternyata malam genap.
Makanya para ulama menganjurkan bahwa jangan pisah ini malam ini tanggal 25, tanggal 26 tidak. Ya, kita pokoknya sejak masuk tanggal 10 kita anggap itu malam ganjil semua. Supaya kita terus bersungguh-sungguh. Jangan-jangan perhitungan kita tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hitung 22, ternyata 23 atau 21. Maka mari kita kemudian menjaga waktu tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu maka dua hal kunci yang kita dapatkan untuk mendapatkan betul-betul Lailatul Qadar dan 10 hari Ramadan adalah dua. Yang pertama, mari beriktikaf. Yang kedua adalah mari kemudian bersungguh-sungguh untuk bagaimana mencari Lailatul Qadar itu sendiri. Ya, karena memang kita diperintahkan untuk menunggu. Ya, taharru Lailatul Qadar. Tunggu itu, buru dia, intip dia. Ya, jangan sampai dia lepas. Ya. Untuk kemudian mendapatkan malam itu, karena luar biasa. Kalau kita lepas, itu namanya sebuah kecelakaan. Oleh karena itu mari kita bersungguh-sungguh berdoa untuk pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan daripada hal tersebut. Saya kira ini mungkin sekedar oleh-oleh yang tidak banyak, ya, dan mungkin banyak kekurangannya. Ya, saya kira tentu saja bagi kami secara pribadi, ya, dan jika benar dari Allah Subhanahu wa taala dan jika salah dari pribadi kami sendiri, ya, saya kira demikian. Dan syukran wa jazakallahu khair, karena saya ini mau istilah tarbiyah. Kalau ada pertanyaan mungkin satu atau dua silakan. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ada yang bertanya? Belum ada. Kalau begitu kita selesai lagi saja lah, karena saya mau isian ini pengajian. Jadi saya tutup nih kalau begitu. Ya, saya kira demikian. Syukran atas perhatian antum semua kepada ikhwan dan akhwat yang sempat menyaksikan acara ini. Mari kita sekali lagi persiapkan diri menyambut Ramadan. Mari kita kemudian bertekad, ya, bahwa inilah amalan-amalan yang terbaik bagi kita, dan jangan pernah kita kemudian ada semacam kelemahan, ya, kesedihan, kemudian mengurangi ibadah kita disebabkan karena kita nanti di rumah. Dan saya berharap, ya, kalau kemudian, ya, pemerintah menyatakan bahwa tidak ada tarawih, ya, maka semua kita harus taat, ya, taat untuk melaksanakan anjuran pemerintah. Ya, tadi juga kami didatangi dari kepolisian, minta dukungan kepada masyarakat, minta wahda Islamiyah untuk kemudian mendukung pemerintah dan ulama untuk kemudian, ya, menghimbau masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk tetap melaksanakan tarawih di rumah. Kalau memang pemerintah nanti pada akhirnya menetapkan bahwa tidak ada tarawih di rumah, tidak ada tarawih di masjid disebabkan karena penyakit masih menyebar. Ya, dan kami insyaallah dan kita semua, ya, kemudian bertekad untuk bersama-sama dengan pemerintah kita, ulama kita, untuk menjaga agar umat ini tidak, ya, jatuh kepada kemudaratan yang lebih besar seperti apa yang terjadi di Italia dan hari ini terjadi di Amerika. Di Amerika hari ini ribuan orang meninggal, ya, bahkan dibiarkan saja mayatnya bergelimpangan begitu, ya, tidak lagi yang mampu mengurus. Kita tidak mau terjadi di negeri kita, ya. Oleh karena itu sekali lagi mari kita menghimbau kepada semua ikhwan dan akhwat, mengedukasi masyarakat, yang memberi penjelasan kepada mereka tentang sunnah Nabi ketika terjadi daripada musibah, yakni kita dianjurkan untuk, ya, bisa, ya, ada di rumah, tidak beraktivitas, ya, karena kita bisa menjadi sebab penyebaran daripada penyakit tersebut. Demikianlah, ya, semoga Allah SWT memberikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Itulah tadi paparan materi yang dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Insinyur Haji Muhammad Ikhwan Kapai hafizahullahu taala, dengan tema menuju keutamaan di atas 1000 bulan. Dan insyaallah pertemuan ini akan kita lanjutkan pada hari Kamis, dan untuk jadwal pastinya silakan bisa dilihat di postingan LDK Ulul Albab di akun Facebook dan Instagram LDK Ulul Albab Universitas Haloleo, Instagram @LDK Ulul Albab Official, dan Facebook LDK Ulul Albab UHO. Demikian acara pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada pemirsa sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.